Kisah diawali dari sebuah ekspedisi yang sedang mengangkut barang-barang mahal di sebuah tempat. Mereka semua akan melakukan pengiriman yang sangat handal. Akan tetapi dalam perjalanan, mereka semua telah diintai oleh para begal yang sedang menuju ke sana. Lalu tiba-tiba kemudian keesokan harinya kita diperlihatkanlah sebuah warteg di mana seorang laki-laki datang yang bernama Brian untuk bisa memesan sarapan pagi. Diikuti oleh seorang wanita yang bernama Mia. Mereka berdua sudah saling kenal untuk bisa melakukan sarapan setiap hari di tempat ini. Nah, di sana juga Brian pun langsung memesan batagor untuk bisa meluapkan hawa nafsunya. Tetapi ketika itu tiba-tiba seorang yang datang. Ya, mereka semua adalah sekelompok geng yang bernama Geng Toretto, di mana mereka semua suka dengan yang namanya balapan liar. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka melihat seorang laki-laki yang bernama Brian yang sedang ngobrol bersama Mia. Tentunya mereka semua anak muda yang suka balapan liar, dan di mana semuanya sedang melakukan adu bacot. Dan namanya anak muda, ketika selesai melakukan adu bacot pasti melakukan adu hantam. Ya, akhirnya perkelahian mereka semua usai. Datanglah seorang preman terkuat di dunia yang bernama Dominic, di mana mereka semuanya langsung melakukan persapihan untuk bisa mengamankan situasi. Dan di sana juga Dominic pun langsung melihat KTP-nya dari Brian dan mengatakan, jangan sampai datang lagi ke tempat saya, Geng Toretto. Singkat waktu, Brian pun langsung datang ke pekerjaannya untuk bisa melakukan pekerjaan setiap hari sebagai montir. Akan tetapi bosnya mengatakan jangan sampai berurusan dengan geng yang bernama Geng Dominic Toretto, di mana mereka semua pasti akan hancur. Tetapi Brian pun mengatakan saya tidak takut dan meminta kepada bosnya 2 tabung nos karena akan melakukan balapan liar malam ini. Singkat waktu, malam pun telah tiba, di mana mereka semuanya para pembalap liar berkumpul di tempat ini untuk bisa meluapkan kekuasaan mereka masing-masing, di mana semua para pembalap liar ini dengan menggunakan mobil-mobil yang paling handal. Dan salah satu dari mereka datang kepada Brian untuk bisa melakukan perbincangan, di mana Brian adalah anak baru di tempat ini dan langsung diperolok oleh mereka semuanya, karena tentunya mereka semua para anak baru harus bersujud kepada para ketua. Tiba-tiba saja para tim Dominic Toretto datang. Ya, akhirnya tibalah sang jawara balapan liar bernama Dominic. Kita panggil saja premannya adalah si Dom, di mana mereka semuanya sangat menghormati si Dom untuk bisa melakukan pembalapan liar ini dan akan melakukan perjudian siapa yang paling cepat di tempat ini. Kemudian tiba-tiba saja maka Brian pun langsung mengajukan diri. Dia akan meluapkan semua surat-surat mobilnya yang paling mahal untuk bisa melakukan perjudian di tempat ini. Karena mobilnya sangatlah mahal, maka Dom pun langsung menyetujuinya untuk bisa melakukan balapan ini. But you're in. Let's go. Oh,
sekali di mana seluruh para pembalap liar ini langsung melakukan posisinya masing-masing dan akan melakukan perjudian untuk bisa memenangkan balapan yang sangat mengerikan dengan perpacuan adrenalin yang sangat hebat. Semuanya langsung melakukan persiapan untuk membuka keahlian mereka semuanya dan kemampuan mobil yang telah dimiliki oleh masing-masing pembalap. Maka mereka pun langsung melakukan persiapan yang sangat edan, di mana mereka semuanya dengan keadaan yang seperti ini, mereka pun langsung bersiap-siap dengan satu wasit dan balapan pun dimulai. Oh, sial sekali, di mana Brian pun kehabisan tenaga dan mogok di tengah jalan. Akhirnya Brian kalah dalam balapan ini. Akan tetapi kita semua mengetahui siapa lagi kalau bukan pemenangnya? Ya, dia adalah Dom, sang jawara balapan liar di tempat ini. Kemudian Dom pun langsung menerima uang judi yang sangat luar biasa besar sekali, dengan uang yang sangat hebat dari para penjudi dari mereka semuanya. Kemudian ketika itu Dom pun langsung menagih mobil yang telah dijanjikan oleh Brian. Ketika sedang melakukan perbincangan di antara mereka semuanya, tiba-tiba saja mereka semua tercengang karena para polisi yang ada di tempat ini langsung datang mengobrak-abrik. Ya, memang sial sekali. Ketika Dom akan melarikan diri, tentunya mereka semua para polisi sudah mengenal Dom, sang jawara balapan liar, dan langsung menyeretnya untuk bisa ditangkap. Ketika Dom berlari ke suatu tempat, tiba-tiba saja untungnya ada Brian yang datang dan menyelamatkannya. Singkat waktu dalam pengejaran polisi, mereka semuanya bisa lolos, dan ketika itu Dom pun berkata, mungkin saja ini akan menjadi hutang budi bagi kalian semuanya, tetapi tetap saja mobil ini adalah milik Dom. Kemudian ketika di tengah-tengah perjalanan, mereka semua langsung melakukan perbincangan dan saling dekat. Ketika mereka semua akan pulang ke rumah, tiba-tiba saja mereka ditemui oleh satu geng di suatu wilayah yang bernama geng Serigala. Ya, memang pianjingan, mereka semuanya datang tiba-tiba karena ketika itu Dom bersama Brian tiba-tiba saja datang ke suatu wilayah yang bernama geng Serigala. Ketentuan mereka semuanya dalam masing-masing wilayah tidak boleh menginjakan kaki, dan ketika itu maka yang dipimpin oleh Johnny Tran untuk bisa melakukan balapan liar di sebuah tempat dengan janji mereka semuanya akan membagi wilayah mereka semua untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, di sanalah mereka semua langsung menyetujui. Ketika itu mereka pun langsung pergi. Oh, edas sekali. Ketika itu si Johnny langsung balik lagi dan meledakkan mobil mereka berdua. Singkat waktu dalam perjalanan, mereka pun harus menyewa taksi dan pulang ke rumah masing-masing. Kedekatan Dom bersama Brian pun semakin dekat. Kemudian keesokan harinya kita diperlihatkanlah Brian yang akan masuk kerja. Kesialan terus bertubi-tubi, malah dia ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kesalahan di berbagai tempat. Maka Brian pun langsung ditangkap. Oh, usut diusut, ternyata Brian mendapatkan dua identitas. Bukannya sebagai tukang montir, tetapi Brian adalah seseorang yang sedang menyamar menjadi mata-mata di sebuah tempat. Dia adalah seorang polisi. Di sanalah mereka semua sedang melakukan perbincangan, di mana satu tempat banyak sekali pembegalan tentang truk yang telah melintas di suatu kota, di mana mereka semua harus bisa menguak siapakah begal-begal yang telah menjadi penguak truk tersebut. Nah, di sana juga Brian
Brian yang telah diutus oleh atasan mereka semuanya untuk bisa memata-matai karena truk tersebut dibegal oleh para pengendara mobil balap yang sangat luar biasa. Di sana juga Brian pun langsung melakukan informasi kepada mereka semuanya, kita mempunyai beberapa geng yang harus kita selidiki. Tentunya geng tersebut adalah bukan geng biasa dengan mempunyai mobil-mobil yang sangat mantap sekali, yaitu mobil supercar. Singkat waktu maka Brian pun langsung mendapatkan sebuah mobil yang bernama mobil supercar. Nah, supercar. Di sana juga mereka semuanya langsung ditertawakan oleh Dominic bersama para konco-konconya karena membawa mobil rongsok. Tetapi Brian pun mengatakan silakan dibuka kap mobilnya. Ketika dibuka ternyata mereka semua tercengang karena onderdil yang telah dipasang dari mobil rongsok tersebut adalah onderdil yang sangat langka sekali. Ketika diperbaiki pasti akan mendapatkan 1000 kekuatan kuda. Di sana mereka semuanya langsung menyetujui bahwa Brian adalah kawan. Singkat waktu, onderdil dan spare part pun telah diperbaiki dan dimodifikasi oleh tim Toretto untuk bisa membuat mobil baru. Maka Brian pun langsung melakukan perbincangan dengan salah satu anggota Toretto untuk bisa menyusun ulang mobil yang akan dibuat oleh mereka semuanya, karena mungkin saja ini akan menjadi mobil paling cepat di dunia. Dengan demikian mereka pun langsung menyusun dan menyetujui apa yang dikatakan oleh tim Toretto. Lalu kemudian jam istirahat pun telah tiba. Seperti biasa Toretto mempunyai keharmonisan keluarga dan langsung berkumpul di suatu halaman rumah untuk bisa makan bersama alias botram. Di sana mereka semuanya langsung berkumpul dengan keadaan sangat harmonis sekali dan menyatukan sebuah keluarga dalam meja makan. Ya, memang keharmonisan keluarga yang sangat luar biasa, di mana mereka semuanya tinggal di satu rumah ataupun base camp. Ketika itu Brian sedang ngobrol bersama seseorang adiknya dari Toretto. Ia adalah orang yang bernama Mia, salah satu adik dari Dominic. Di sanalah mereka semua langsung melakukan perbincangan untuk melakukan kencan. Singkat waktu, ketika tengah malam telah tiba, di mana Brian akan menjalankan misinya sebagai polisi mata-mata dan akan menguak siapakah begal yang selalu mencegat truk yang lewat. Ketika itu, maka Brian pun datang ke suatu bengkel yang bernama Bengkel Dominic Toretto untuk mengecek semua mobilnya apakah mendapatkan ciri-ciri begal yang telah menjadi meresahkan masyarakat tersebut. Ketika itu, maka Brian pun langsung mengecek satu persatu mobil termasuk juga onderdil dan ciri-ciri yang telah menjadi pembegal mobil-mobil truk tersebut. Ketika semuanya sudah terbukti ataupun mempunyai data-data, maka Brian pun langsung pulang. Tetapi lalu tiba-tiba ya, anjir, edas sekali, sangat sial, di mana Brian pun terpergoki oleh para tim Dominic Toretto dan langsung mereka pun langsung interogasi di tempat. Akan tetapi di sana Brian pun langsung mengelak dan mendapatkan alasan yang tepat, yaitu ingin menjadi penguasa mobil. Tentunya harus bisa mengetahui di mana kekuatan lawan, di mana kekuatan mobil dari lawan yang akan dipakai, dan ingin sekali seperti Dominic yang berwibawa. Maka Dominic pun langsung menyetujui apa yang dikatakan oleh si Brian. Mereka pun langsung dibawa pergi. Ya, memang tidak ada bedanya. Dom bersama tim pun langsung datang ke suatu bengkel milik si Johnny, geng serigala. Ketika itu mereka semua ketika melihat-lihat, ternyata onderdil dari mereka semuanya sudah tidak wajar. Banyak sekali stok persediaan. Dan ketika itu mereka semua dikejutkan bahwa Johnny telah kembali. Lalu kemudian si Johnny dan timnya langsung datang ke bengkel untuk bisa mengamankan situasi karena ada seorang pegawainya yang selalu berkhianat dan melihat kap mobil di sana mesinnya telah hilang. Maka si Johnny pun langsung menginterogasi pegawainya untuk bisa mengatakan di manakah mesin-mesin yang telah kami kumpulkan untuk bisa melakukan balapan liar di akhir pekan ini. Di sana juga seseorang itu tidak mengaku dan langsung disiksa oleh si Johnny dan para konconya. Untungnya mereka semuanya langsung mendapatkan informasi tentang mesin itu.
Singkat waktu keesokan harinya kita diperlihatkanlah Brian langsung melakukan informasi kepada seluruh intelijen untuk bisa mengamankan situasi, karena Brian mengatakan ada satu geng yang bernama Johnny Trent ataupun disebut dengan Johnny Serigala. Dengan demikian mereka semua langsung melakukan adu bacot tentang siapakah begal yang menjadi di balik semua ini. Tetapi itu semua belum lengkap dengan bukti, maka Brian pun meminta waktu untuk bisa menyelidiki. Kemudian seperti biasa Brian pun langsung datang ke bengkelnya Dominic untuk membantu memperbaiki mobil. Nah, Dominic pun langsung memberikan informasi kepada Brian bahwa dia mempunyai mobil supercar pada tahun 80-an. Ini adalah mobil antik yang sangat hebat sekali, mempunyai kekuatan 1000 kuda ketika melakukan balapan di suatu tempat. Di sana juga Dominic menceritakan bahwa mobil itu adalah mobil peninggalan sang ayah tercinta ketika melakukan balapan yang sangat hebat di seluruh dunia. Mereka semuanya adalah para pencinta mobil dan para supercar yang selalu menyusun mobil untuk bisa mendapatkan event-event yang sangat luar biasa. Dan Brian pun tercengang. Kemudian setelah itu malam hari telah tiba, di mana Brian telah mempunyai janji bersama adiknya Dom, yaitu adalah Mia, untuk bisa kencan di tempat yang sangat remang-remang. Ketika itu mereka berdua langsung melakukan perbincangan dan Brian pun mengatakan kepada Mia ingin mengetahui sejarah asal-usul di mana tim Dominic ini terbentuk, dan Mia pun langsung menjelaskannya secara detail kepada Brian. Dan itu memang hebat sekali. Ketika sudah galau di sana mereka berdua pun langsung jalan-jalan. Go for a drive. Lalu kemudian keesokan harinya kita diperlihatkanlah para polisi dan FBI sudah bersiap-siap untuk melakukan penyergapan, karena memang si Johnny Trent ini adalah salah satu dalang dari pembegalan. Mereka pun langsung bergegas. Selang beberapa hari setelah melakukan penyergapan, maka Brian pun langsung dimarahin oleh seluruh para agen karena telah melakukan kesalahan, di mana si Johnny Trent ini adalah bersih, tidak melakukan kriminalitas, karena semua onderdil dan barang-barangnya semuanya ada surat dan ada bukti kwitansi ketika melakukan pembelian. Di sana juga mereka semuanya langsung benar-benar sangatlah kecewa terhadap si Brian ini. Akan tetapi Brian pun akan diberikan kesempatan untuk bisa terus memata-matai, salah satunya adalah geng Dominic Toretto. You ready for this? Ferrari. Singkat waktu, Brian pun langsung diajak refreshing bersama Dom untuk bisa meluapkan waktunya, karena di sisi pantai memang sangat indah sekali. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan, Dom pun merasa heran kenapa Brian merasa cemas ataupun galau, dan langsung menceritakannya. Dia ingin mendapatkan uang yang sangat banyak, dan tentunya Dom pasti mempunyai pekerjaan yang lain, di mana kap mobil di bawahnya itu adalah banyak sekali onderdil yang sangat mahal. Termasuk mereka semuanya pasti akan mendapatkan pekerjaan yang hebat itu. Dan Brian mengatakan mau halal mau haram, dia pengen pekerjaan tersebut sama seperti Dom, dan Dom pun memberikan sesuatu kepada Brian. Oh, ternyata di dunia ini ada surga duniawi di mana judi yang paling besar ada di tempat ini. Maka Brian pun langsung diajak ke sini untuk bermain judi supaya bisa mendapatkan uang yang sangat banyak, yaitu para pembalap-pembalap yang sangat handal. Salah satunya adalah dari mereka semuanya akan melakukan balapan dengan judi yang sangat besar. Uang yang mereka terima akan mendapatkan 2 kali lipat. Mereka pun langsung bertarung. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah di tengah-tengah keramaian mereka semua sedang mempersiapkan untuk balapan di tempat ini. Akan tetapi salah satu anggota dari mereka mendapatkan informasi bahwa si Johnny datang secara tiba-tiba dan marah-marah kepada mereka semuanya karena dirinya telah difitnah mendapatkan onderdil yang sangat ilegal. Tentunya ini adalah perbuatan Dominic. Mereka semua tidak terima bahwa telah fitnah tersebut adalah dari Dominic. Mereka pun langsung adu hantam.
Singkat waktu, malam pun telah tiba. Masih di tempat yang sama, Brian langsung mencari seseorang yang bernama Mia untuk kencan di tempat ini. Akan tetapi ketika melihat di jendela di mana timnya Toretto akan pergi ke suatu tempat menggunakan mobil secara tergesa-gesa, di mana ini akan menjadi kecurigaan, dan langsung Brian pun menemui Mia untuk melakukan perbincangan. Ketika di tengah-tengah melakukan perbincangan, Brian pun ingin meminta tolong kepada Mia dan dia pun mengaku dirinya adalah seorang polisi yang sedang memata-matai karena banyak sekali pembegalan di tempat yang terbuka. Di sana tanpa diketahui ternyata inilah menjadi kekecewaan bagi Mia karena dirinya adalah sebagai polisi, apalagi targetnya adalah seorang kakak tercinta yaitu adalah Dominic Toretto. Mau tidak mau Mia pun harus membantu kebenaran. Singkat waktu, Brian bersama Mia pun langsung melakukan perjalanan untuk menyusul Dom. Maka Brian pun langsung menghubungi markas pusat untuk bisa mendapatkan koordinat, dan Mia memberikan nomor ponsel Dom supaya bisa dilacak keberadaannya. Ya, tanpa diduga Dom datang ke suatu tempat dan mendapatkan mobil simpanannya di tempat ini, mendapatkan alat-alat untuk bisa melakukan pembegalan truk di suatu tempat karena akan melintas ke jalur yang sangat sepi. Mereka semuanya sudah melakukan persiapan dengan keamanan yang sangat ketat untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Ya, kita dilihatnya semua di balik topeng pembegalan ini adalah Dom bersama para konco-konconya. Mereka pun langsung berangkat. Dengan demikian, Brian pun telah mendapatkan koordinat mereka semuanya dan akan menyusul Dom bersama para konco. Ya, operasi tersebut gagal total, di mana salah satu dari timnya Dominic telah terluka, bahkan tertembak di berbagai peluru. Di sanalah mereka semua langsung panik, dan dalam kepanikan tersebut tiba-tiba saja Brian langsung menelepon para agen untuk datang ke sini. Dan ketika itu mau tidak mau Dom pun harus menurut apa yang dikatakan oleh mereka semuanya, walaupun hati genok terhadap Brian karena telah menipunya. Nah, tiba-tiba saja mereka pun telah mendapatkan informasi dan langsung dijemput. Singkat waktu, salah satu dari mereka telah dibawa helikopter untuk bisa mendapatkan perawatan dan menuju ke rumah sakit. Mia yang sangat bingung apakah memilih kakak tercinta ataupun pacar tercinta. Tetapi di sana Mia langsung memutuskan untuk pergi bersama Dom. Di ketika itu Dom pun langsung pergi untuk bisa mengamankan situasi karena dirinya telah terungkap adalah sang begal terkutuk. Lalu kemudian maka Brian pun tanpa banyak bacot langsung menunjukkan senjata kepada Dom untuk menyerah saja karena semuanya sudah terungkap. Tetapi dengan keadaan seperti ini mereka pun langsung melakukan adu bacot, dan Dom mengatakan saya sudah percaya kepada Brian, kenapa semuanya ini menjadi kacau. Ketika di tengah-tengah mereka semua sedang perbincangan, tiba-tiba saja si Johnny datang menyerang.
Anjir, pertarungan yang sangat edas. Akan tetapi sayangnya Dom mengalami kecelakaan yang sangat parah dan langsung dibantu oleh Brian untuk keluar dari mobil tersebut. Dengan keadaan yang seperti ini, maka keadaan pun semakin genting dan terpojok. Akan tetapi tiba-tiba saja para polisi sudah datang. Nah, ketika itu Brian merasa terheran, ingin membantu Dom dan menyelamatkannya dan memberikan kunci mobilnya untuk bisa kabur dari tempat ini. Akhirnya sang begal pun berhasil lolos akibat kelakuannya sendiri. Ya, akhirnya film pun tamat. Fast and Furious 2001. Film yang sangat mendebarkan sekali, awal dari kegencatan senjata para anak muda dan para kriminalitas yang sangat mengerikan. Pastinya 100% adrenalin. Bagi kalian semuanya di channel ini harus tahu bahwa kita akan kupas tuntas dari mulai episode 1 Fast and Furious 2001 sampai 2023, sekitar 20 tahun lamanya. Memang edas. Nah, kita akan kupas tuntas di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dari sesi-sesi berikutnya sampai sesi 10. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Ya, begitulah kira-kira. Bye-bye.